kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mind mapping nasionalisme, di mana tahu sebagai ASN yang akan mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalismenya sebagai pelayan publik yang berintegritas, maka kita harus mampu mengetahui dan mengimplementasikan 5 sila dalam Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Di sila pertama, implementasinya itu adalah di mana kita perlu mendudukkan Pancasila secara proporsional. Dalam hal ini, Pancasila bukan agamanya yang dimaksud untuk mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat yang bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila yang dimaksud di sini adalah menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. Kemudian yang kedua itu adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dimasukkan di sini adalah kemerdekaan Indonesia merupakan ungkapan kepada dunia bahwa dunia harus dibangun berdasarkan kesederajatan antar bangsa dan egalitarianisme antar umat manusia. Dalam hal ini, semangat nasionalisme tidak bisa lepas dari semangat kemanusiaan. Belum disebut sebagai seorang nasionalis jika ia belum menunjukkan jiwa kemanusiaannya. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang sebagai hal negatif dan menjadi ancaman yang bisa saling menegaskan. Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif, bagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan melalui proses penyerbukan budaya. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan manusia universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kesepahaman para pendiri bangsa untuk membangun demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa, yakni demokrasi permusyawaratan, menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekedar alat, namun demokrasi permusyawaratan merupakan cerminan jiwa, kepribadian, dan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, demokrasi bukan sekedar alat teknis saja, tapi suatu kepercayaan atau keyakinan untuk mencapai suatu bentuk masyarakat yang dicita-citakan. Sila kelima, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen keadilan dalam pikiran Pancasila memiliki dimensi yang sangat luas. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial setidaknya ada dalam 4 kerangka. Yang pertama adalah perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan. Kedua, pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan. Yang ketiga, proses fasilitasi akses atas informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Tujuan gagasan keadilan tidak terbatas hanya semata pada tujuan ekonomisnya saja, tapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam rangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, permuliaan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat. Selanjutnya adalah fungsi ASN. Fungsi ASN ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Di sini ASN sebagai pelaksana kebijakan publik harus mampu berorientasi pada kepentingan publik serta berintegritas tinggi. Yang kedua, itu adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Di sini peran ASN harus mampu menciptakan kondisi yang damai, bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, dan tidak membuat kebijakan yang diskriminatif, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Kemudian fungsi yang terakhir adalah ASN sebagai pelayan publik, di mana di sini ASN harus mampu bersikap profesional
dalam melayani publik serta memiliki integritas yang tinggi.